Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan bahas lanjutan dari funding rate dengan yang ada hubungannya dengan namanya ya ini short squeeze dan juga long squeeze gitu ya. Jadi kalau kalian belum tahu ya apa itu long squeeze dan short squeeze, untuk pertama-tama, long squeeze itu adalah kondisi pasar di mana harga aset tiba-tiba turun secara cepat dan signifikan, akhirnya memaksa trader yang memegang posisi long dengan leverage itu untuk menutup posisi mereka karena terkena stop loss ataupun terkena liquidated atau margin call, gitu. Itu dinamakan dengan long squeeze atau yang kalian kenal sebagai ya SL hunt lah atau liquidity hunt gitu. Selanjutnya, apa itu short squeeze? Jadi short squeeze itu adalah ya kebalikannya long squeeze ya. Jadi kondisi pasar di mana harga aset tiba-tiba naik secara cepat dan signifikan, memaksa trader yang memegang posisi short yang pakai leverage itu menutup posisi mereka karena terkena SL atau kena liquidated gitu. Dan biasanya setelah naik ke atas, candlenya ke atas, dia turun lagi atau bisa dibilang sebagai SL hunt atau apapun itu gitu ya. Dan pertanyaannya mengapa ya bisa ada long dan short squeeze gitu? Yang pertama, posisi long atau short yang berlebihan. Misal, kalau kita lihat di Bitcoin misal sekarang, orang yang ngelongnya ada banyak banget, gitu. Itu pasti akan terjadi sebentar lagi ada yang namanya long squeeze, gitu. Jadi bakal di-flush turun ke bawah, sampai orang-orang yang sedang ngelong itu menutup posisi mereka secara paksa, maupun kena SL ataupun kena liquidated, gitu. Karena di saat banyak orang yang ngelong, harga itu akan jauh lebih susah untuk naik, gitu. Smart money nggak mau kalian untung juga gitu kan, karena this is a PVP game bisa dibilang. Satu ada yang untung, pasti satu ada yang rugi. Dan smart money nggak mau ya kalian untung, dia pengen diri dia sendiri yang untung, gitu. Yang kedua itu ada kurangnya liquidity di order book ya. Jadi ketika misal di dalam order book-nya itu di antriannya itu cuman dikit ya, yang beli misal cuman berapa ribu dolar, berapa puluh ribu dolar, itu sangat mudah ya untuk harga digerakin gitu. Karena cuman butuh duit berapa ratus ribu dolar atau mungkin 1 juta dolar, udah bisa langsung gerakin harga, mau naik mau turun itu bisa dikontrol gitu sama smart money. Jadi ketika kurangnya liquidity di order book, itu gampang banget untuk yang namanya naikin atau turunin harga, gitu ya. Selanjutnya ya, itu ada yang namanya fake news atau berita palsu ya. Waktu itu ada Bitcoin ETF di Oktober ya, di Oktober 2023, walaupun itu adalah fake news ya. Jadi waktu itu di Oktober tuh sempat pas Bitcoin masih 26.000 langsung naik ke 30.000 karena apa? Karena ada fake news ya dibilang, "Oh Bitcoin ETF-nya udah di-approve." Gitu. Ternyata itu adalah berita yang palsu, ya. Setelah Bitcoin naik ke 30.000 akhirnya dia turun lagi sampai ke level 26.000 lagi. Gitu. Jadi bener-bener naik nih sejam pertama, sejam kemudian dia turun lagi, gitu. Itu tahun 2023. Jadi itu bisa dibilang ya sebagai short squeeze juga, bisa dibilang, gitu. Nah sekarang kita udah masuk ya ke hal yang teknisnya, kalian bisa lihat sebelah sini. Ini adalah website di CoinGlass, kalian bisa lihat di super chart-nya, nanti bakal gua praktekin juga. Kalian bisa lihat di sini ada yang namanya ya funding rate-nya, sebelah sini funding rate ya. Ketika funding rate-nya ini minus, ya berarti rendah, funding rate-nya minus, yang warna merah sebelah sini, ini artinya apa? Itu artinya banyak orang yang nge-short, gitu. Ketika banyak orang yang nge-short, biasa harga akan bergerak ke balikannya. Ketika banyak orang nge-short, harga malah naik, gitu. Karena apa? Majority always wrong, gitu. Jadi konsensus dari mayoritas orang itu hampir selalu salah di financial market. Ketika orang banyak yang nge-short, harga malah naik. Ketika banyak orang yang nge-long, harga malah turun, seperti itu. Contoh sebelah sini, ketika banyak orang yang nge-long, ini kan funding rate-nya udah terlalu tinggi, artinya apa? Orang yang nge-long tuh sangat-sangat banyak gitu. Orang yang nge-long tuh bener-bener udah numpuk semua, orang semua udah nge-long, dikit banget orang yang nge-short, dan seketika ya harga turun. Kenapa? Untuk membersihkan orang-orang yang sedang long tersebut, gitu. Biar apa ya, biar mereka bisa akumulasi lagi gitu, smart money bisa akumulasi lagi di bawah, gitu ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat nih, ini langsung di skala yang lebih besar ya, kalian bisa lihat setiap kali funding rate-nya tinggi ya, ini kalian lihat yang ijonya ya, ini kan funding rate tinggi nih kalau ijonya, di atas, funding rate-nya tinggi, ini soon bakal ada candle merah beberapa hari kemudian, kalian lihat ya. Ini funding rate tinggi, candle merah, duar ke bawah. Ya, funding rate tinggi lagi sebelah sini, candle merah lagi, ke bawah. Funding rate-nya tinggi lagi, diturunin lagi. Funding rate tinggi lagi, diturunin lagi, selalu seperti itu. Dan ketika funding rate-nya udah merah atau udah rendah, udah minus, artian apa? Banyak orang yang sedang nge-short. Nah, baru market bakal ada rebound. Kalian lihat lagi nih, market baru rebound lagi ke atas ketika udah berwarna merah funding rate-nya atau sudah banyak orang yang nge-short, ya. Nah, kalian bisa lihat sebelah sini juga ya, ketika banyak orang nge-short nih di Agustus sampai September 2024 dan akhirnya ini terjadi yang namanya bottoming dan harga gak bakal pernah menyentuh ke area sana lagi gitu kan.
Ya gue nggak tahu kalau bear market nyentuh sana ya possible-possible aja gitu. Cuman selama ini sampai hari ini di syuting ya itu harga nggak pernah kesentuh lagi gitu. Jadi ketika banyak orang nge-short, harga malah bergerak kebalikannya dan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Contoh bahkan sebelah sini yang terakhir ya, ini yang cukup gila juga liquidation-nya. Ini kalian bisa lihat ya, ini di 21 Februari 2025, itu ketika ini funding rate-nya cukup tinggi sendiri, tiba-tiba ada isu ya, salah satu exchange kena hack gitu dan akhirnya Bitcoin turun, ditambah dengan ya ada event dari Trump tarif juga. Jadi bener-bener hancur ya semuanya. Harganya turun dan orang-orang yang nge-long itu udah kena liquid semua atau bisa dibilang kena SL lah dan akhirnya keluar. Dan kalian bisa lihat ya, setiap kali harga dump atau harga turun setelah funding rate-nya terlalu tinggi, funding rate-nya langsung mereda dan langsung jadi flat lagi. Itu artinya apa? Berarti itu udah stabil, orang yang nge-long-nya cuman sedikit, orang nge-short juga sedikit. Bisa dibilang gitu, itu yang dibilang level stabil atau level netralnya, seperti itu. Oke, kita bakal langsung praktek aja di website CoinGlass untuk ya, menganalisa menggunakan funding rate untuk menentukan ya kapan kita harus jual dan kapan kita harus beli juga gitu. Oke, sekarang kita udah di CoinGlass-nya. Kalian bisa lihat sebelah sini ya tampilan awal CoinGlass seperti ini dan kalian bisa langsung pencet yang super chart-nya, kalian klik, nanti langsung bakal muncul seperti ini gitu. Ya dan kalian bisa tinggal select aja funding rate open interest weight sebelah sini dan kalian bakal bisa lihat ya, funding rate-nya sekarang lagi cenderung tinggi atau rendah gitu. Sebenarnya warna ijo, funding rate warna ijo tuh sangat normal, tapi ketika funding rate-nya terlalu tinggi seperti ini, ya gue cari dulu nih vertical line, terlalu tinggi seperti ini, keesokan harinya ada penurunan yang cukup signifikan, kalian bisa lihat ya, turun tuh langsung, dar ke bawah, gitu. Dan ya, ketika sudah berwarna merah, mulai berwarna merah, berarti ini udah banyak orang yang nge-short di bawah, harga baru mulai naik. Ketika banyak orang long, harga malah turun, ketika banyak orang short, harga malah naik, gitu. Dan kalian bisa lihat ya, sebelah sini, ketika ya 10 Oktober ya, di saat ada dam yang sangat-sangat gila, gitu, ini banyak orang yang nge-short juga akhirnya. Jadi funding rate turun, orang FOMO nge-short langsung. Jadi ketika harga turun, banyak orang kena liquid dan lain-lain, banyak orang langsung mau reverse trading tuh pasti nge-short, dinaikin. Dan akhirnya mereka kena lagi, gitu loh. Karena keesokan harinya yang tadinya ini warna merah ya, funding rate-nya, lagi minus, besok langsung jadi hijau lagi. Berarti artinya apa? Orang yang open position short itu udah ke-close semua. Akhirnya jadi long lagi mereka, gitu ya. Berarti ini ya bisa dibilang logikanya ya mereka kena liquid lagi atau kena SL lagi, seperti itu. Atau mungkin kita cari sebelah yang terlalu tinggi. Nah, sebelah sini ya. Kalian bisa lihat ya, ketika funding rate ini terlalu tinggi ya, nih funding rate terlalu tinggi kan ini spiking sendiri kan, ini harga langsung turun, dar ke bawah. Kenapa? Karena orang yang open position long itu udah terlalu banyak, gitu. Jadi kalian harus waspada ketika funding rate terlalu tinggi, karena itu bisa jadi ya salah satu tanda bahwa market akan melakukan yang namanya top, gitu. Jadi kalau di saat kalian menemukan pola seperti ini atau funding rate yang udah terlalu tinggi, terlalu banyak orang yang nge-long, tidak ada salahnya untuk kalian melakukan take profit, gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini mengenai funding rate, kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.